Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, sebuah program yang menyajikan sosok-sosok inspiratif di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama tim Dari Nol berkesempatan untuk ngobrol langsung sama sosok seniman yang luar biasa. Saya sebut luar biasa karena beliau memang sudah lama banget berkecimpung di dunia seni melukis, patung, kriya, dan lain sebagainya. Langsung saja kita sapa Bapak Mami. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Baik. Alhamdulillah ini dikasih kesempatan untuk sowan dan ngobrol. Ternyata banyak banget lukisan. Jadi bener-bener pelukis. Iya benar. Iya, dan selain lukisan, saya dengar jenengan ini juga pematung ya? Pematung ya. Salah satu karya beliau ini, kalau warga Bojonegoro pernah lihat itu di Taman Raja Besi. Ya. Itu ada patung Liwis putih. Ya. Itu tingginya sekitar 5 meter. 5 meter. Iya. 5 meter. Jadi besok kapan-kapan kunjungi. Iya. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam karena saya melihat Pak Mami ini kan sangat produktif. Dari tahun ke tahun masih ada dan masih konsen terus di dunia seni, khususnya lukisan, patung, dan lain sebagainya. Sejak kapan sih Pak Mami ini berkecimpung di dunia seni ini? Sejak tahun 1983. 83. Sampai sekarang, sampai saya eksis melukis. Masih eksis? Masih eksis. Dan masih produktif? Masih produktif. Tidak pernah berhenti. 83 itu saya baru 2 tahun, Pak. Jadi umur baru 2 tahun dan sampai sekarang alhamdulillah luar biasa. Dengan berjalannya waktu kok sampai masih konsisten di dunia seni ini, apa sih yang melatar belakang? Gini, karena dunia seni itu adalah mata pencarian saya untuk mencari hidup. Sampai sekarang. Jadi 100% saya hidup saya dari seni. Tidak ada yang lain. Tidak yang lain. Memang benar-benar saya tekuni itu masalah untuk kehidupan. Ya. Nah, berjalannya waktu dari tahun 80, 90 sampai 2000, ini kan berbagai macam media mungkin ya yang digeluti. Kalau boleh cerita dulu dari awal dulu. Dari awal untuk melukis. Dari awal dulu saya punya kakak ipar. Kakak ipar kan dia punya jiwa seni. Terus saya ikut terus saya belajar terus tanpa ada lelah. Jadi semua kemauan saya sangat keras sekali supaya saya bisa. Jadi gini, melukis itu tidak harus bakat, tapi satu adalah kemauan. Kalau kita mau, insya Allah bisa. Jadi nggak ada kata-kata malas, nggak ada. Kita harus bisa. Jadi nggak ada kata-kata nggak bisa, nggak ada. Selama orang itu mau belajar dan belajar. Jadi kadang kita mikir ini seni ini kan kadang ya itu karena bakatmu dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Saya dulu nggak bisa. Saya remaja SD itu nggak bisa. Nggak bisa SD. Saya bisanya itu kelas SMP kelas 1 baru saya tuh belajar. Jadi jangan kata-kata karena bakat dari awal, enggak. Karena kemauan, yang jelas kemauan. Bakat memang ya ada, tapi yang jelas ada kemauan keras untuk belajar supaya kita bisa. Gitu. Jadi tidak harus bakat, tidak harus bakat. Dan jadi ketemu kakak ipar pintar ngelukis, jenengan ikut serta. Terus ada keinginan untuk belajar. Tapi akhirnya bisa. Nah. Itu usia berapa waktu belajar itu? Belajar itu usia SMP kelas 1. SMP kelas 1. Kelas 1. Dan itu sudah mengenal kanvas dan lain sebagainya? Sudah. Sudah mengenal kanvas. Terus belajar, akhirnya bisa sampai sekarang. Gitu. Nah, kalau tahun 80-an, yang sering kakak ipar dapat job apa sih, Pak, waktu itu? Letter, spanduk manual. Ya, itu kakak saya juga ngelukis. Ngelukis juga? Iya, juga ngelukis juga, karena... Jadi reklame yang di jalan-jalan itu? Ya, reklame. Dulu saya pernah ikut itu pada saat Biskop Pakri itu kan membuat slide dari kaca. Slide itu kokerannya kan 8 cm persegi. Slide Biskop itu pernah itu saya. 8 meter ya? Enggak, 8 cm persegi. 8 cm. Ukurannya kan dari kaca. Slide itu dari kaca, dilukisi lalu di kamera di gedung Pakri. Disorot pakai sinar itu ya? Tapi dulu kan manual. Bisa. Jadi
kalau tahun 80-an itu Bojonegoro ada beberapa bioskop ya, tapi masih eksis di Pakri itu ya. Oh, masih eksis. Nah, dan itu jenengan yang ikut serta dalam publikasi ya, pemasangan reklam. Tapi hanya sekali saja. Hanya sekali aja. Oh. Tidak langsung lanjut, enggak. Hanya sekali saja. Jadi mungkin generasi kita mungkin nggak begitu paham tentang ini melukis reklam karena belum ada banner. Ada banner apa cetak gitu. Segalanya sesuatu karena manual dan cetak. Oke. Dan pemainnya banyak nggak sih waktu itu kalau di itu? Di mana? Di apa melukis kayak reklame dan lain sebagainya. Ya saya sendiri dengan kakak saya. Oh itu. Ya, nggak banyak. Terus beralih mulai ke lukisan-lukisan. Enggak, itu lukisan itu terakhir itu spanduk ya. Di 83 kan sudah ngelukis, tapi setelah ngelukis dibandingin saya bikin spanduk manual. Itu setiap kantor instansi semua tahu saya, pesan saya. Karena adanya alat modern, saya akhirnya tergeser. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi itu benar-benar manual ya? Manual. Jadi yang ini ya, kalau ada pertemuan terus ada spanduk di belakang itu ya? Itu pun rokok perusahaan Jarum juga saya itu dulu, sebelum ada banner. Rokok Jarum itu saya semuanya. Acara dangdutan apa itu saya juga. Oh, jadi teman Jarum saya banyak yang kenal, Mas. Oh, jadi event-event ini ya, event-event organizer juga banyak menggunakan jasa. Sablon juga saya bisa. Sablon juga? Sablon saya semuanya itu katakanlah all round, semuanya bisa. Ya, asal terkait ini ya? Oh betul, jadi ada hubungan dengan seni saya bisa. Seni bisa. Iya. Dan itu dikerjakan sendiri tanpa karyawan? Nah kalau spanduk saya dengan karyawan satu, adik ipar saya. Adik ipar? Hanya satu adik. Oke. Ya. Dan menarik, kalau tahun 80 itu, kalau tahun 90 mungkin boleh diceritain. Kalau tahun 90, ya. Saya 90 ya juga gambar, masih ngelukis. Jadi tahun 83 sampai sekarang saya tetap eksis, tetap ngelukis. Jangan takut tidak laku, karena lukisan itu tetap laku walaupun lambat atau tidak lambat. Gitu. Lama-kelamaan tetap laku. Saya kan habis diborong orang itu 9 karya. 9 karya langsung seketika hari itu dibeli orang. Tapi alhamdulillah Mas, semuanya itu karena Allah tuh. Jangan nggak perlu takut atau ragu kalau kita ngelukis. Maka istri saya pun juga nyepot. Kamu harus melukis karena kehidupan saya dari melukis. Murni melukis. Murni. Menarik ini. Kadang kan ada banyak seniman punya usaha yang lain. Oh enggak. Lukisannya ini buat hobi aja sih. Ya maaf, saya memang nggak pernah nawarkan karya, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Penjualannya seperti apa? Penjualan saya di rumah. Kalau ada tamu dibeli. Ini bener. Nggak pernah saya menawarkan. Berarti melalui kenal gitu ya? Kenal ya. Mulut ke mulut. Mulut. Jadi kenapa kita harus pameran? Nah, kalau pameran itu kan untuk memperkenalkan nama lah istilahnya. Kosoro Jawa ini jeneng. Harus seperti itu Mas. Selama ini masih terus ya bergerak untuk pameran? Terus. Ya, sebentar lagi kan mau pameran di Hotel Kriat Cepu, di Hotel Internasional. Mungkin 1 mingguan lagi. 1 minggu lagi. Ya, sama teman-teman. Dan ada komunitasnya juga ya? Untuk ada grup ada pelaku seni ini. Ya. Dan kita mungkin akan ngobrol lebih panjang lagi terkait gimana sih jadi pelukis yang asik, bahkan bisa menjadi pencarian sehari-hari. Jadi bener-bener ini loh kerjaan saya. Ini jangan-jangan KTP-nya juga pelukis di KTP. Oh enggak. KTP biasa. Kalau di kerjaan ya swasta gitu. Oke, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik, dan saya masih barengan Bapak Mamit Slamet, Thomas Mamit Slamet yang luar biasa. Tadi sudah bercerita bagaimana beliau ini berkarya dari tahun 1983 sampai sekarang masih eksis karena ini menjadi sumber penghasilan keluarga. Nah, tadi saya juga mengungkapkan bagaimana beliau ini membuat tidak hanya lukisan seperti ini, tapi juga patung burung lius putih, yang itu
menjadi ikon Bojonegoro, salah satu menjadi ikon Bojonegoro. Itu tahun berapa? Tahun 2016. 2016. Ya. Permintaan Pemkab. Saya disuruh itu teman saya suruh membuat, tapi masalah yang nyuruh siapa nggak tahu. Mungkin itu loh. Pokoknya buat gitu ya. Buat gitu lah. Itu tingginya 5 meter. Tinggal apa sih, Pak? Dari semen. Dari semen. Tapi sebelum semen itu saya bikin rangka dari besi. Semuanya dilas. Setelah dilas saya tarik sana, saya angkut di sana. Setelah itu saya membuat mencari pembantu 2 orang. Tukang. Tapi buatnya di sini apa di sana? Kerangkanya di sini di rumah. Kerangkanya di sini, dilas di sini. Terus setelah las jadi saya ke sana. Di sana langsung dicor, langsung saya bikin gitu. Itu sayapnya panjangnya total 6 meter itu. 6 meter sayap, kiri kanan 6 meter. Dengan bahan semen, biasanya kan perunggu. Iya. Atau apa ya biasanya bahan untuk patung itu? Tapi rata-rata semen. Rata-rata semen. Lebih murah biaya. Lebih murah. Oke. Apa sih kesulitan dalam membuat patung Meliwis Putih itu? Ya, saya kan takut dengan ketinggian. Takut dengan ketinggian. Bukan karena mistis, bukan? Ya? Bukan karena mistis, bukan. Karena gini ya, ketinggian itu kan saya nggak terbiasa naik. Tapi saya paksa, takut tapi berani. Tapi akhirnya berani ya itu. Jadi setelah saya pasang di sana, itu kerangka ya, bubuk kerangka, langsung ditelepon itu semen itu Pak Mas. Semen dengan tukang 2 itu. Dia saya bina karena dia nggak pernah bikin patung, akhirnya dia paham caranya begini. Jadi kita harus tidak bikin patung saja, tapi kekuatan harus kita jaga. Kan pernah kena angin ribut itu nggak apa-apa, itu yang lainnya rumah-rumah kan hancur. Tapi alhamdulillah, karena apa? Karena konstruksi itu harus benar-benar diterapkan, tidak asal buat. Misalnya buat roboh, kita nggak enak gitu. Dan itu kan bentuknya terbuka gini kan, Sir? Iya. Biasanya Meliwis Putih itu kan apa ya, diam gitu. Iya, kenapa? Apa waktu itu ada permintaan atau ada ide? Itu saya dikasih contoh, hanya sebagian contoh, hanya garis besar saja. Tapi saya indahkan, ada contohnya. Kan saya nggak mau melanggar, nggak mau melanggar contoh yang ada. Jadi kalau ada apa-apanya kan saya nggak mau dikomplain gitu. Hanya sebagian saja. Tapi sayapnya itu memang saya indahkan, sayapnya itu. Kalau saya bikin nyingkup, kasarannya terlalu kecil, kurang kecil, kurang indah gitu. Dan Meliwis Putih itu kan apa ya, mentok atau apa sebenarnya, apa sih Pak? Meliwis Putih itu ibarat seperti itu, enggak seperti mentok, seperti bebek. Seperti bebek. Cuma persis. ada jamburnya. Itu saya bikin tanggal 25 November, selesai tanggal 20 hari lah. 20 hari selesai. Itu saya sendirian loh. Sama pengecatan sekalian juga. Tapi alhamdulillah Mas. Sampai saat ini ada angin ribut nggak rusak lah katakan gitu. Semoga ada perawatan ya. Semoga ada perawatan lebih lanjut. Mana? Sebetulnya paruhnya itu ada airnya. Kenapa kok nggak dipasang? Mengalir gitu. Mengalir. Saya berarti pasang. Sudah ada konstruksi. Sudah ada konstruksi kayak pipa paralon ada. Jadi dari paruhnya itu sebetulnya ada pengalir. Tapi saya nggak tahu ya, tadi dipasang atau tidak saya nggak tahu. Itu bukan urusan saya. Iya. Apa mungkin terlihat ini Meliwis Putihnya muntah atau gimana? Enggak ya? Enggak. Sebetulnya lebih bagus. Lebih bagus. Kan karena itu kan ada kolamnya juga, mutar kan? Ya, mutar. Dan kolamnya putar, ada pondasi putar itu kan ya tak solusi burung itu. Tapi sekarang mungkin sudah pudar. Iya. Wah, ini menarik. Itu alhamdulillah pada saat pembuatan itu tidak hujan. Tidak hujan sama kali. Padahal itu Desember. Tidak hujan. Alhamdulillah. Jadi itu memang murni besi konstruksinya, terus campurannya ini semen dan pasir ya? Semen pasir. Terus finishingnya adalah pakai semen putih sama lem Raja Wali. Itu finishingnya. Jadi untuk memperhalus. Dan memang itu patung pertama ataukah memang sebelumnya sudah buat patung sih Pak? Patung pertama. Itu patung pertama. Maksudnya maskot Meliwis Putih itu yang bikin Bojonegoro itu saya itu pertama kali mungkin terbesar. Terbesar itu. Ukurannya kan tadi saya bilang kan 6 meter, tingginya 5 meter. Walaupun saya itu agak takut tapi berani. Karena rasa tanggung jawab. Setelah itu dibuat, apakah ada permintaan pembuatan patung-patung? Oh, ada.
Setelah itu saya bikin patung Dewa Amor sebanyak 2 buah sama Tari Bali 1 buah. Permintaan dari mana? Dari luar kota? Dalam kota. Oh, dalam kota. Dr. Haryo. Oh, Dr. Haryo. Itu tempatnya itu. Oh. Abang Hijau ke selatan. Di rumah beliau. Apa? Di rumah beliau. Di rumah beliau, dipasang. Di loteng itu, Pak. Masih sekarang ada. Dewa Amor yang Manum. 2 itu. Dia patungnya 2 itu wajahnya sama. Sama juga bahannya? Sama. Bahannya juga sama dari semen juga. Iya, dari besi juga sama. Dan nggak sulit itu buat Dewa Amor, kan agak mungkin lebih ini ya detail gitu. Ya enggak. Selama kita mau tetap nggak ada kesulitan. Ya. Karena kita mau menerima berarti kan kita bisa. Bisa. Sudah ada kewajiban karena tanggung jawab. 2 itu selama 2 minggu selesai. Itu pas hari puasa kok. Puasa ya bikin. Terus setelah itu dia pesan itu Tari Bali. Besar, tingginya 2 meteran. 2 meter. 2 meter. Sampai sekarang masih dipasang itu di loteng. Sampai sekarang. Jalan Pemuda itu Jalan yang perempatan itu ke timur sedikit menghadap ke selatan. Sekarang masih. Sekarang masih. Masih utuh gitu. Oke. Nah, selain patung, pastinya ini ya yang sering dilakukan ya, melukis khususnya. Patung juga, lukis juga, mural juga. Mural juga? Ya, baru. Jadi mural di tembok-tembok? Ya, di tembok-tembok itu bulan Agustus saya bikin di muka Dinsos Karangpacar itu. Panjang 100 meter. Saya disuruh itu kelurahan Karangpacar itu. Itu kurang lebih 100 meter? 100 meter. Saya punya gambarnya. Tentang ini, ikon Bojonegoro? Ikon Bojonegoro, ya. Saya bikin itu jembatan sosial di logo juga, kayangan api juga, alas, pemandangan juga itu, semuanya. Terus sama itu, kayangan api juga. Masih sekarang masih utuh itu. Masih utuh. Karena saya melukis kan pakai cat itu, cat khusus yang mahal. Khusus, ya. Setelah itu saya clear. Ya, clear itu tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak gampang pudar. Jadi kena angin, kena panas, kena sinar matahari, kena angin, kena apa-apa kuat dia. Karena biar cerah itu loh tulisannya. Sampai sekarang masih utuh itu, enggak akan. Dengan 100 meter itu sendirian. Nyantai, tapi saya kerjakan dengan nyantai. Pagi, siang, malam gitu. Enggak. Saya nggak pernah lembur kok. Saya kerja itu hampir tidak pernah lembur. Jadi ada jam kerja. Pagi jam 7 saya berangkat, setengah 4 saya pulang. Itu setiap hari. Saya nggak pernah lembur, Mas. Saya hemat. Emang harus jaga kesehatan banget. Jaga kesehatan. Jadi bukan karena mood ya? Apa? Bukan mood. Kalau aku mood lagi melukis nih. Oh, enggak. Jadi emang bener-bener profesional. Kayak kerja gitu. Kalau mood kan kadang kita kata-kata males tuh, Mas. Iya, betul. Kalau nggak mood saya nggak kerja, kan salah. Nah. Kadang kita banyak jumpai, ya maaf ini, para seniman kadang kan nunggu mood. Kalau moodnya dapet, iya. Cuma kadang lupa waktu. Kadang-kadang kata-kata mood itu bisa jadi, Mas. Yeah. Karena kata mood kadang-kadang orang itu aras-arasen. Tapi setelah ngeterap di kanvas atau di mural, itu moodnya akan langsung. Nah, bedanya ngelukis di kanvas dibanding di tembok itu apa sih, Pak? Sebetulnya sama, Mas. Sebetulnya sama, cuma kalau di mural itu kan lebih besar. Yeah. Saya ngelukis di apa itu mukanya dinas sosial itu, perlukisan itu kadang-kadang panjangnya 9 meter lawan 3 meter. Besar sekali. Tapi kalau ngelukis di kanvas itu kan nyantai. Nyantai. Karena apa? Karena ditunjukkan orang-orang yang mau kita pameran gitu. Nah, kalau di tembok itu kan sudut pandangnya kan harus jauh ya? Jauh. Itu gimana sih? Apa enggak? Ribetnya di mana, Pak? Oh, enggak ada ribet, makanya sudah biasa. Lukisan di tembok itu kan pandangan jarak jauh ya. Yeah. Istilahnya dibikin kasar kan nggak masalah. Nggak masalah. Masalah hidupnya lukisan kan dari pandangan jarak jauh. Tapi nak lukisan ini pandangannya aja dekat, hanya 3 meter atau berapa karena gitu. Di ruangan sempit pun masih bisa dia. Di lukisan hidupnya dari pandangan jarak jauh. Nah, tapi kuat, Mas kuat itu kira-kira kuatannya ya 2 tahun mungkin nggak pudar. Karena catnya juga kualitas gitu. Nah, dari sekian banyak karya, sebenarnya mungkin nggak Pak Mami ini punya karya memang spesial gitu yang dianggap ini loh aku ada sesuatu yang beda banget. Waktu itu nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Semuanya sama. Semua sama. Memang yang lukisan yang paling sulit itu adalah realis. Bikin wajah itu paling sulit dibanding yang lain. Karena memang harus mirip. Harus mirip. Kalau wajah nggak mirip, orang yang pesan tidak akan mau. Harus mirip.
tidak persis loh, mirip. Mirip. Nah, di dunia seni lukis kan kadang ada beberapa ini ya, apa aliran-aliran. Kalau Pak Mami sendiri, saya hasilnya nggak kenal arisan. Pokoknya saya senang gambar-gambar. Tapi biasanya saya itu realis, ya? naturalis. Nah, realis, naturalis, dan banyak kok aliran abstrak juga. Abstrak juga ada. Sejauh ini ada permintaan ataukah memang Pak Mami ini buat sendiri? Ada nggak yang pesen aku lukis Nike sih? Oh ada. Oh, ada. Potret sering. Potret sering juga. Sketsa juga saya sering. Cuma saya kan kadang-kadang kan jarang publikasi di medsos ya? Medsos jarang. Tapi saya juga nyeket itu, ada gambarnya ada. Ada gambarnya juga. Di kertas juga ada. Saya juga melayani sketsa. Iya. Nah, ini kan biasanya medianya kan ada yang dari kanvas, terus ada yang kertas juga ya Pak? Nah, kertas ada. Main itu juga, kertas juga. Nah, dari kertas saya sket. Oh. Lebih rumit mana? Tergantung. Karena kan beda ini juga ya, bahan catnya juga. Beda. Kalau di kertas kan hanya pensil atau pulpen. Ini harus menyediakan segala warna ada. Masalah melukisnya tidak harus cat minyak saja, bukan. Cat akrilik juga bisa. Tergantung pada si pelukisnya sendiri. Senangnya apa? Tapi kalau saya cat minyak, Mas. Cat minyak. Senang saya cat minyak. Karena cat minyak itu lebih kuat. Kalau menurut saya loh. Iya. Tapi rata-rata biasanya kalau gambar realis itu biasanya rata-rata adalah cat minyak. Cat minyak. Kalau ini cat minyak ya Pak? Cat minyak. Kalau satu lukisan ini butuh berapa hari sih? Tergantung. Contoh ini aja. Tergantung. Oh tergantung. Jadi gini, kalau memang lukisannya pengen bagus, memang bulanan. Kadang sampai 1 bulan, 2 minggu, bahkan lamanya. Kalau semakin lama karya itu semakin bagus. Tergantung pada itu. Skillnya orang itu, nah itu tergantung pada skill yang ada. Karena orangnya biasa-biasa aja, ya mungkin hasilnya seperti itu. Tapi kita bisa maklum lah. Karena setiap manusia itu punya kemampuan masing-masing, tidak sama. Karena orang itu nggak boleh istilahnya kamu harus melukis ini, harus melukis karena tergantung pada si pelukis itu sendiri. Ada pantangan nggak Pak? Aku nggak melukis nih bagian ini nih. Saya kemarin kan sempat baca-baca di media Facebook lah, obrolan di grup itu. Saya pantangan nih kalau melukis Nyi Roro Kidul gitu. Ada nggak pantangan? Oh ada. Tapi bagi saya ya sepurane ya. Karena semuanya Allah. Jadi ada teman saya yang tidak mau lukis Nyai Roro Kidul. Karena apa? Sugestinya dia kuat. Kalau nggak mau ya jangan. Saya pernah melukis Pak Karno. Ini cerita ya. Iya. Pak Karno itu kalau melukis orang pesan itu sebetulnya tidak boleh ditawar. Ini kejadian. Saya pernah dipeseni oleh Pak Camat Kota, namanya siapa sekarang meninggal. Tahun berapa saya lupa. Saya minta sekarang jebret, dia pesan lukisan Bung Karno. Saat saya melukis dia sakit 1 minggu. Saya pada saat melukis dia sakit. Dia cerita sendiri. Pak siapa saya lupa. Camat Kota. Setelah 1 minggu lukisan itu saya antar jebret, dia mau pesan Nyai Roro Kidul. Tapi dia nggak jadi karena dia takut karena Gus-Gusnya dia saya ngelukis Pak Karno dia sakit 1 minggu. Setelah lukisan saya berikan pada dia pesen. Setelah 2 minggu dia meninggal. Waduh. Tapi meninggalnya bukan karena lukisan, bukan. Itu kan sakit ya. Karena sakit. Bukan pengaruh lukisan Pak Karno, bukan. Itu karena sakit. Karena saking cintanya sama beliau-beliau. Betul, memang fannya Pak Karno memang. Iya. Karena itu ya, dan itu menarik. Nah, mungkin banyak hal yang akan kita obrolin lagi, termasuk apa sih setelah sekian banyak karya, kira-kira ada impian apa lagi, ngelukis apa? Tetap dari nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih barengan dari nol menjadi lebih baik dan masih barengan Mami Art. Tahu lah kalau art itu pasti seni. Ya, dan tadi kita sudah banyak ngobrol terkait karya-karya Pak Mami. Dan sejauh ini kan masih ikut dan eksis terus produktif, bahkan melukis. Bahkan terakhir ini kan kemarin ada pameran. Pameran yang dilaksanakan oleh teman-teman New Citra Rupa. Kemarin berapa hari Pak? Apa?
berapa hari kemarin pelaksanaan pameran di Bojonegoro? Sebetulnya 5 hari ditambah 2 hari. Oh, ada 7 Jadi hari. 7 hari. Kemarin berapa karya di sana? 75. 75? 5 karya dengan 16 pelukis. Oh. Itu satu pelukis itu kurang lebih 5 karya. 5 karya. Besar sekali. Termasuk ini juga? Iya. Ada yang laku kemarin? Pas kemarin? Alhamdulillah ada. Ada. Alhamdulillah. Nah, ini kan sangat berperan ya katanya. Kalau dulu kalau di kota-kota besar mungkin seperti galeri gitu ya, iya, galeri pameran gitu ya. Iya. Nah, di Bojonegoro kan event yang memang dilakukan tidak selalu ada. Iya. Itu biasanya teman-teman melaksanakan berapa kali sih dalam setahun gitu? Pamerannya, ya. Pamerannya. Ya untuk Citra Rupa itu baru sekali. Kan baru sekali. Nah, ini mungkin 1 minggu lagi mau ke hotel Kriat Internasional Cepu. Di Cepu. Saya sudah ke sana. Sudah lanjut ke sana sama teman-teman. Dan di sana ada berapa pelukis, Pak? Rencana besok? 20 pelukis. 20 pelukis. Jadi setiap pelukis mungkin kurang lebih 2 karya. Tapi bergantian. Biasanya karyanya ini tematik ataukah memang bebas? Bebas, bukan nggak tematik, bebas. Enggak. Nah, di kegiatan pameran itu biasanya hanya memamerkan saja ataukah memang ada apa ya edukasi mungkin kepada masyarakat cara melukis yang enggak ada khusus itu untuk memamerkan. Jadi kalau di hotel Kriat itu dimintai kalau lukisan laku diambil 30%-nya. Oh, 30%. Tapi nggak apa-apa karena digaratisi, gratis nggak bayar itu. Kemungkinan selama 2 bulan. 2 bulan. Ya, alhamdulillah Pak, masih ya, jadi dikasih tempat kan kita senang. Jadi sebagai ruang promosi juga. Bener. Jadi ada tempat media di mana teman-teman ini karya mereka dipajang, habis itu ada yang beli juga syukur. Tapi sejauh ini kan tidak menggunakan media sosial atau media online. Kenapa? Lah karena tidak ada. Tapi sejauh ini ada nggak kepinginan untuk itu? Oh ada, sudah terprogram itu sudah. Sudah ada. Makanya kita pameran di luar itu kan supaya kita tuh jangan kasaran jago kandang. Nah, kita harus ke sana untuk memperkenalkan karya. Gitu. Karyanya bebas, alirannya bebas. Apa yang kita ciptakan terserah. Nah, sejauh ini kaitannya regenerasi dari seniman lukis, Pak, di Bojonegoro sendiri seperti apa sih? Apakah memang selalu ada? Oh, selalu ada. Selalu ada. Regenerasi banyak sekali. Sebetulnya anak Bojonegoro tuh wah eksis banget. Termasuk SMA, SMP itu banyak yang laku. Karena banyak yang melukis. Kan saya baru itu jadi juri itu sama Mas Yuan Gang Watus itu. Oh, iya. Jadi juri di Kodim itu yang juara adalah juara 1 SMP 1, juara 2 SMP 6. SMP 6. Terus dikirim ke Mojokerto. Di Mojokerto juara 2. Oh. Terus dari Mojokerto 2 akhirnya dikirim di Kodam enggak dapat, hanya juara 8 aja. Artinya peran dari instansi atau lembaga ini penting ya? Sangat penting. Jadi mereka harus sangat mendukung. Harus mendukung. Termasuk dengan adanya kegiatan lomba melukis. Iya. Sering kok diadakan lomba lukis itu. Nah, sekian tahun berkarya di dunia seni lukis, ada nggak harapan dan keinginan dari Pak Mami dan juga mungkin teman-teman pelukis di Bojonegoro? Oh ada sangat ada. Oh sangat ada. Sangat ada. Boleh disampaikan, siapa tahu ada yang dengar. Cuma saya mengharapkan kepada Pemkab ya, termasuk kanggo Ibu Ana, Bupati Bojonegoro yang saya sayangi. Karena dulu saya itu termasuk tim suksesnya, tapi Bu Ana nggak tahu. Gini, saya mengharapkan supaya dibuatkan harapan saya untuk mewakili seluruh seniman Bojonegoro, tolong dibuatkan gedung senian. Supaya kita kalau pameran nggak nyewa gedung itu mahal, Mas. Mahal. Nah, saya itu pameran itu urunan 1 juta. Karena apa? Untuk nyewa. Untuk nyewa tempat. Saya juga tahu itu untuk bikin 1 juta itu untuk 1 orang loh ya. Akhirnya bikin tripod. Akhirnya sekarang sudah punya punya tripod sendiri. Jadi sewaktu-waktu kerja pameran itu nggak susah-susah sekarang. Kan punya grup New Citra Rupa itu. Kalau New Citra Rupa ada berapa anggota? 29 orang. Itu Bojonegoro aja? Bojonegoro aja. Iya.
dan tadi ya harapannya pengen punya tempat atau galeri daripada nyewa mahal gitu. Semoga Bu Ana mengabulkan apa yang saya inginkan. Kan langsung mewakili teman-teman itu loh. Oh siap. Nah, gitu. Semoga didengar sama beliau, dilihat nih YouTube. Iya. Dan ada nggak Pak ide-ide? Kalau di luar, saya pernah ke Jogja, ada beberapa kawan-kawan yang di sana mereka kerja sama hotel-hotel, yang mereka ini menyewakan ini lukisan. Ada memang. Ada konsep memang rencana seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu. Saya sama Pak Yanto ketuanya Youtube Terlepas kan mengharapkan tolong kita lobby aja lah hotel-hotel itu semua lukisan itu disewakan. Jadi tiap bulan kan ganti ya, betul. Daripada kita lukisan dipajang di rumah dibebek kan biar orangnya tahu Mas, biar orang tahu. Bahkan itu kan peluang untuk dijual juga. Betul. Jadi titip tapi pulang untuk dijual. Nah, kalau boleh tahu rate harga dari produk-produk jenengan ini, Pak? Tergantung pada besar kecilnya. Besar kecilnya karya. Kalau kayak gini, ini berapa ya? Lukisan itu kan relatif ya. Relatif. Kalau orangnya senang lukisan, semahal apapun dibeli. Tapi kalau nggak senang, semurah apapun dia nggak mau beli. Kan gitu toh. Dan ditawar. Maka saat itu kan dia bilang, lukisan itu relatif. Kalau orangnya senang lukisan, sebesar apapun, semahal apapun dibeli. Tapi kalau nggak senang, semurah apapun dia nggak mau beli. Jadi relatif. Makanya kita mengharapkan besok itu kan pernah mau pameran lagi itu supaya pejabat itu tahu lah, mendukung. Memang pejabat sekarang mendukung, sangat mendukung sekali. Nah, ada nggak keinginan untuk pas pameran terus ada lelang lukisan gitu? Ya, memang rencananya ada. Ada seperti itu. Masih dibahas masalah itu. Biar nanti harganya bisa naik, mungkin bisa membantu untuk apa Semeru tahu Pak? Iya betul. Ya itu menarik. Oke, terakhir Pak mungkin pesan-pesan untuk para penonton yang mungkin pengen belajar melukis. Oh gitu. Silahkan. Kalau teman-teman seluruh kota Bojonegoro kalau ingin belajar melukis kan bukan saya sendiri Mas. Banyak itu teman-teman saya ada. Monggo. Yang pemula ingin belajar melukis, karena tanpa kumpul melukis tidak akan bisa maju. Tukar pendapat maksudnya. Jadi kita jangan melukis di rumah sendiri, karena nganggap karya di rumah sendiri itu baik. Tapi belum tentu kalau kita ditampilkan di pameran itu bagus. Kadang-kadang kita rendah. Oh, sama. Makanya kita harus sama-sama kompak lah selain belajar. Berkolaborasi. Tanpa belajar tidak akan bisa. Jangan merasa kita mampu, jangan. Karena di atas kita masih banyak yang mampu. Gitu. Nah, terakhir mungkin ada nggak kesempatan teman-teman melukis yang pengen gabung mungkin sama Pak Mami Art sama teman-teman yang lain? Gimana caranya gitu? Kalau saya pribadi silakan, nggak apa-apa. Saya pribadi saya silakan. Tapi masalah grup Indonesia Terlepas saya harus musyawarah dulu. Saya nggak mau. Karena banyak anggota. Masalah banyak anggota saya nggak mau. Tapi kalau saya pribadi, monggo. Pintu terbuka. Siap. Untuk siapapun, bahkan untuk umum. Nggak apa-apa. Oke, Pak Mami. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Iwan. Selalu berkarya dan menjadi kebanggaan Bojonegoro. Oke, dan semoga impiannya banyak terwujud. Amin. Oke, terima kasih. Iya. Baik kawan, itu kita sudah ngobrol banyak tentang Pak Mami Slamet atau Mami Art. Anda bisa mungkin pengen lihat di galeri beliau yang asik juga ini. Ini di Jalan Kiai Mojo. Nomor berapa? 11. Nomor 11. Nah, kalau tahu nomor 12. Nomor 12. Kalau tahu Masjid Ar-Rahman itu selatan. Jalan Pemuda ya? Iya, Jalan Pemuda. Perempatan, itu ke selatan. Sekitar 150 meter. Bisa kunjungi ke sana. Saya Iwan harus pamit undur. Sampai ketemu lagi dengan sosok-sosok hebat yang lainnya. Tentunya dari nol menjadi lebih baik.